Selamat berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Marta Gereja. Tapi ibadah pagi ini berbeda dengan ibadah di minggu-minggu sebelumnya. Kenapa kok beda? Karena kita berada dalam Minggu Advent. Ada yang tahu apa itu Minggu Advent? Yo, adik-adik mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent. Minggu di mana kami mempersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir, tapi kami mau melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya, amin. Dulu, di mana-mana gelap, bumi tidak berbentuk, tidak ada terang, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada yang kelap-kelip, semuanya gelap. Di mana-mana gelap, tidak bisa melihat apapun, kacau balau dunia itu. Tempat yang terang hanya tempat tinggal Allah, terang, penuh damai sejahtera. Dan Allah ingin bumi itu diciptakan menjadi sangat bagus. Kemudian Allah bersabda, jadilah terang. Maka di bumi ini terang pun terjadi seperti sabda Allah. Setelah itu Allah memisahkan air yang ada di langit dengan air yang ada di bawah. Dan air yang ada di bawah dikelompokkan sehingga kumpulan air disebut laut dan tanah yang kering disebut daratan atau bumi. Setelah itu Allah bersabda lagi, supaya muncul tumbuh-tumbuhan baik yang ada di dalam air maupun yang ada di daratan, sehingga tumbuhan itu tumbuh dan buahnya enak-enak dimakan. Allah kemudian menciptakan lagi, ya, ada darat, ada laut, ada tumbuhan. Kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang, ya, ada matahari yang besar untuk menguasai siang, dan ada bulan yang bisa menerangi di malam hari. Ya, jadi ada benda penerang, matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang, sehingga siang dan malam pun terjadi. Ya. Nah, setelah itu Allah juga menciptakan hewan. Ya, ada ikan, ada burung-burung di udara, dan banyak hewan di daratan. Banyak sekali.
sehingga bumi kelihatan penuh dan sangat indah. Tapi masih ada satu lagi. Allah kemudian menciptakan hewan dan juga manusia. Kemudian diciptakanlah Adam. Adam diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kenapa? Allah ingin Adam ini nanti menguasai bumi. Setelah Adam diciptakan, Allah juga menciptakan Hawa. Jadi yang laki-laki namanya Adam dan yang perempuan namanya Hawa. Dan Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, sebuah tempat yang sudah lengkap dengan seluruh pohon-pohon di dalam taman itu. Dan ingat, di taman itu banyak sekali pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, tapi di tengah-tengah taman juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat serta pohon kehidupan. Allah berfirman, seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon di tengah-tengah taman, kamu tidak boleh memakan buahnya, karena pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Begitu firman Allah yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa dengan penuh sukacita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bermakan buah-buah yang ada di situ, ya. Dia juga memberi nama hewan-hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Pada suatu hari, ya, pada saat Hawa lewat di situ, ular memanggil, lihat, buah ini sangat indah. Bukan Allah berfirman, seluruh pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon ini. Wah, Hawa langsung mengatakan, bukan, kebalik, justru kami harus makan seluruh buah dalam pohon taman ini, kecuali pohon ini. Wah, ular kemudian berkata, wah, kamu keliru, coba kamu lihat buahnya. Buahnya sangat indah dan kelihatannya sangat sedap untuk dimakan. Dan kamu tahu tidak, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi hebat. Kamu akan, pengetahuannya akan hebat, akan seperti Allah. Kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Hawa, setelah mendengar bisikan dari si ular, dia melihat pohon itu. Dan memang buahnya menarik dan kelihatannya segar untuk dimakan. Kemudian Hawa memegang buah itu dan mencoba mencicipinya. Setelah dia makan, dia berikan juga kepada Adam suaminya yang pada saat itu bersama-sama dengan dia. Nah, berarti saat itu Adam dan Hawa sudah tidak taat kepada Allah, karena Allah sebetulnya melarang. Pada suatu ketika, pada saat Allah datang, mereka kaget. Karena apa? Mereka takut. Sebab setelah makan buah itu, mereka merasa diri mereka telanjang dan kemudian mengambil dahan-dahan pohon, kemudian dia menutupi dirinya, kemudian mereka bersembunyi. Allah datang. Allah
memanggil, Adam, Hawa, di mana kau? Adam, Hawa, Tuhan, saya ada di sini. Kenapa kau bersembunyi? Keluar. Maaf Tuhan, saya malu karena saya telanjang. Loh, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apa kamu sudah melanggar perintahku dan kamu sudah makan buah yang aku larang kamu makan? Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang menyuruhku makan sehingga buah itu ku makan. Kemudian jawab, Tuhan, itu ular yang menyuruh saya Tuhan sehingga saya makan buah itu. Kemudian Allah dengan bijaksana menghukum si ular. Dia berjalan dengan perutnya dan debu tanah jadi makanannya. Dan perempuan itu, dia juga pada saat melahirkan akan amat sangat sakit. Ya, itulah hukuman untuk perempuan. Dan Adam, dia juga dihukum oleh Tuhan. Kalau dia mau hidup dan menghidupi keluarganya, dia harus bekerja mengolah tanah. Kenapa? Karena tanah juga dikutuk sudah tidak sesubur dulu. Ya, sehingga banyak semak duri yang tumbuh walaupun tidak ditanam. Sehingga pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, hubungan manusia dengan Allah putus. Hubungan manusia dengan sesamanya juga putus. Hubungan manusia dengan hewan juga putus. Bahkan bumi pun terkutuk sehingga tidak sesubur dulu. Dan ingat, Adam dan Hawa juga tidak boleh masuk ke surga, tapi justru dari Taman Eden pun dia diusir keluar oleh dua malaikat yang membawa pedang untuk mengusir Adam dan Hawa serta melindungi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tapi Allah itu Maha Kasih. Allah itu Maha Bijaksana. Allah sangat mengasihi ciptaannya sehingga Allah menjanjikan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Allah berharap seluruh ciptaannya percaya kepada juru selamat yang Allah sediakan, supaya mereka beroleh keselamatan yang dari Allah dan mereka boleh kembali pada Allah, jadi satu dengan Allah di surga yang mulia. Amin. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Kumbaya malam, kumbaya, kumbaya malam, kumbaya, kumbaya malam, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Sekarang kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Lilin ini adalah lilin harapan. Disebut lilin harapan. Dalam bahasa Inggris apa? Adik-adik? Hope. Lilin harapan berwarna ungu, lambang pertobatan. Dalam minggu Advent ini kita diharapkan mempersiapkan hati kita untuk selalu berharap dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan kelak
Yesus akan datang kembali dengan penuh kemuliaan. Dalam Minggu Advent ini, kita tidak hanya mempersiapkan acara Natal saja adik-adik, tetapi yang penting kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus. Anak-anak, sejak Allah menjanjikan juru selamat bagi manusia, umat Israel selalu menunggu kedatangan juru selamat, yaitu Mesias. Mereka menunggu bukan hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, tetapi sampai beratus-ratus tahun. Mereka menunggu juru selamat yang dijanjikan Allah. Di bawah penjajahan bangsa Romawi dan juga bernubuatnya para nabi tentang kedatangan juru selamat, umat Israel terus menanti. Mereka percaya bahwa suatu ketika nanti pasti Allah akan menggenapi janjinya, yaitu seorang penolong bagi umat manusia, bagi bangsa Israel, yang dapat menyelamatkan mereka dari semua dosa manusia. Akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa Mesias atau juru selamat itu akan lahir dari seorang gadis. Ia adalah Maria. Tuhan melalui malaikat mendatangi Maria dan memberitahu kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi penyelamat bangsa. Dia akan bertahta selama-lamanya. Malaikat Tuhan menyapa Maria. Hei, engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Mendengar itu, Maria sangat terkejut dan takut. Jangan takut, kata malaikat itu. Ketahuilah Allah telah menunjuk engkau untuk menjadi seorang ibu dan akan melahirkan seorang bayi, yaitu Yesus. Engkau mesti menamainya Yesus. Itulah malaikat Tuhan menyampaikan pesan itu kepada Maria. Karena itu Maria sangat terkejut. Dia kaget dan bingung karena Maria masih belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat Tuhan mengatakan bahwa dengan Roh Kuduslah, kekuatan dari Allah, engkau akan menggenapinya. Dengan iman yang teguh, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.
yaitu lilin kasih. Bahasa Inggrisnya apa ya? Iya benar, love. Ya. Saat ini kita diharapkan untuk mengasihi, menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi kita umat manusia yang berdosa, sehingga Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik mau ya? Yuk, sekarang kita mau nyalakan lilin yang kedua. Tadi lilin apa namanya? Ya, lilin kasih. Saat ini kita mau membaca bersama-sama ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ulang ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati ibadah di minggu Advent ini. Tuhan tolong supaya kami, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, para orang tua anak sekolah minggu, dapat sama-sama menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus terus setia dan percaya kepada Tuhan. Dan tolong persiapkan kami Tuhan, supaya kami dapat menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apakah lilin ketiga dalam Advent? Minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah online, supaya kita tahu apa lilin ketiga di Advent. Tuhan Yesus memberkati.